Oke, bangsa ini pernah mengalami masa kelam semasa pemerintahan Orde Baru, di mana demokrasi menjadi satu hal yang sangat jauh dari apa yang menjadi harapan kita bagi seluruh rakyat Indonesia. Semasa Orde Baru, kita bisa merasakan bagaimana tidak adanya kebebasan berbicara, tidak ada kebebasan berpendapat, tidak ada kebebasan untuk menyampaikan pikiran yang berbeda dengan apa yang digariskan oleh kekuasaan atau oleh pemerintah pada waktu itu. Pusing concordavo era verso l'endoreri verso banire baki pasti pusing concordavo era verso l'endoreri verso banire baki pasti. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Oke, bangsa ini pernah mengalami masa kelam semasa pemerintahan Orde Baru, di mana demokrasi menjadi satu hal yang sangat jauh dari apa yang menjadi harapan kita bagi seluruh rakyat Indonesia. Semasa Orde Baru, kita bisa merasakan bagaimana tidak adanya kebebasan berbicara, tidak ada kebebasan berpendapat, tidak ada kebebasan untuk menyampaikan pikiran yang berbeda dengan apa yang digariskan oleh kekuasaan atau oleh pemerintah pada waktu itu. Kita bisa melihat bagaimana buruh tidak bisa berserikat dengan bebas. Kita bisa melihat bagaimana juga mahasiswa, petani, nelayan tidak bisa membangun organisasinya sendiri. Nah, bagaimana Orde Baru bisa bertahan selama 32 tahun? Tentu ada sistem yang menopang sehingga kekuasaan yang otoriter itu begitu kuat sehingga dia bisa bertahan selama 32 tahun. Pada masa itu orang mengenalnya dengan sebutan pilar. Ada 3 pilar kekuatan dari Orde Baru. Orang menyebutnya pada waktu itu ABG, ya, ABRI, birokrasi, Golkar. Jadi 3 pilar kekuatan Orde Baru inilah yang membuat Orde Baru Soeharto mampu bertahan hingga 32 tahun. Nah, 32 tahun kekuasaan Orde Baru, kita bisa melihat bagaimana dia menangani konflik atau protes rakyat selalu dengan menggunakan militer. Militer menjadi ujung tombak pada waktu itu untuk menghadapi setiap protes rakyat, setiap rakyat yang berupaya untuk mempertahankan haknya selalu akan dihadapkan dengan militer. Rakyat yang tidak puas terhadap kebijakan ekonomi politik yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru selalu akan dihadapkan dengan militer. Sehingga korban-korban dari keganasan militer semasa Orde Baru itu menjadi kisah pilu bagi bangsa Indonesia hingga hari ini. Nah, selain dari 3 pilar kekuatan dari Orde Baru ini, ada juga undang-undang yang menjadi penopang sehingga kekuasaan Orde Baru itu begitu kuat. Pertama, kita menyebutnya dengan 5 paket undang-undang politik, kedua dwi fungsi ABRI. Nah, 5 paket undang-undang politik yang di masa Orde Baru ini adalah undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum, undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan kedudukan anggota DPR, undang-undang yang mengatur tentang referendum, tentang ormas,
Ini diatur oleh 5 paket undang-undang politik ini. Nah, di dalam 5 paket undang-undang politik itulah yang membatasi hanya boleh ada 2 partai politik dan 1 golongan yang boleh untuk ikut kontestasi pada waktu itu. Dan tentu kita sudah tahu hasilnya kalau setiap kali pemilu semasa Orde Baru, itu kita sudah tahu bagaimana Orde Baru dengan kekuatan utamanya Golkar ini tadi selalu memenangkan dalam setiap kontestasi. Karena sudah dikondisikan dengan sedemikian rupa. PNS itu diwajibkan untuk memilih Golkar, aparatus sipil negara itu diwajibkan untuk memilih Golkar. Kalau seandainya dia tidak memilih Golkar, dia bisa saja dia dipecat atau diasingkan dari institusinya. Nah, begitu juga di dalam hal kedudukan anggota DPR. Di dalam 500 pada waktu itu 500 kursi di DPR, ada 100 kursi yang tanpa dipilih, tapi itu diberikan kepada ABRI pada waktu itu. Sebelum TNI ada ABRI, fraksi ABRI, mereka mendapatkan 100 kursi tanpa melalui proses pemilihan umum. Nah, dengan begitu, sudah bisa dipastikan hasil dari produk dari DPR melalui 5 paket undang-undang politik ini tadi tentu akan mayoritas secara bulat akan mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Nah, ini yang menjadi problem utama. Yang kedua, selain dari 5 paket undang-undang politik pada waktu itu adalah yang menjadi tuntutan pencabutan duifungsi ABRI. Nah, fungsi ABRI kita melihat di dalam duifungsi itu kan dia punya fungsi sosial politik, kedua dia punya fungsi pertahanan keamanan. Nah, kita melihat dalam gerakan demokrasi TNI ini terlalu jauh dengan fungsi sosial politik. Akhirnya dia ikut campur di dalam berbagai macam persoalan masyarakat sipil. Dalam fungsi sosial politik tadi yang kita bilang, dia begitu saja mendapatkan 100 kursi tanpa melalui pemilihan umum untuk DPR. Dia bisa menduduki jabatan menteri, gubernur, bupati, wali kota, itu untuk tentara-tentara aktif atau angkatan bersenjata yang masih aktif, dia juga bisa menduduki jabatan-jabatan sipil. Nah, ini yang fungsi sosial politik, bahkan juga di dalam hal ekonomi. Nah, kita menginginkan gerakan demokrasi pada waktu itu menginginkan ABRI itu cukup hanya fungsinya dikembalikan kepada fungsi pertahanan keamanan. ABRI itu harus kembali ke barat. ABRI itu harusnya ditempatkan di daerah-daerah perbatasan, bukan di tengah kota. Ya, ABRI itu harusnya ditempatkan di daerah-daerah perbatasan, di mana sekiranya kalau seandainya terjadi konflik dengan negara lain, tentu dari mana musuh akan datang, tentu disitulah pangkalan-pangkalan militer harusnya dibangun. Bukan di tengah kota atau bukan di tengah pemukiman-pemukiman warga. Nah, pencabutan duifungsi ABRI 5 paket undang-undang politik itu pada gerakan sebelum 98 adalah menjadi tuntutan utama, karena kita menyadari betul 5 paket undang-undang politik dan duifungsi ABRI inilah yang membelenggu demokrasi di Indonesia sehingga diktator Orde Baru bisa bertahan selama 32 tahun. Yang warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.